Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi. Nah, kondisi-kondisi gangguan nutrisi apa saja yang biasa terjadi pada anak itu semua akan kita bahas di video kali ini, ya. Oke, jadi outline yang akan kita bahas di video kali ini ada 3 kasus gangguan nutrisi pada anak. Yang pertama marasmus, yang kedua kwashiorkor, dan yang ketiga adalah obesitas. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari marasmus terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke ketiga kasus tadi, kita berbicara dulu terkait kondisi gizi anak di Indonesia, begitu ya. Ini berdasarkan hasil Riskesdas Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini kita lihat kejadian atau proporsi status gizi buruk dan gizi kurang mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Oke, kita lihat dulu di gizi buruk, begitu ya. Di tahun 2007 yang berwarna hijau itu ada di angka 5,4. Kemudian naik di tahun 2013 menjadi 5,7, dan kabar baiknya di tahun 2018 angkanya cukup menurun ya, cukup menurun di angka 3,9 gitu. Kemudian untuk kejadian proporsi gizi kurang di tahun 2007 ada di angka 13, kemudian di tahun 2013 dia naik gitu ya, 13,9. Kemudian di tahun 2018 kecenderungannya menunjukkan penurunan ya, akan tetapi penurunannya masih dalam jumlah yang sedikit ya. Itu proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018 gitu. Nah, kalau ini proporsinya menurut provinsi. Jadi di tahun 2000 ini perbandingannya 2013 dan 2018 begitu ya. Jadi di 2013 yang dikatakan gizi buruk dan gizi kurang gitu, itu yang 2013 yang tertinggi ada di Papua Barat ini ya. Jadi yang biru tertinggi itu di Papua Barat. Kemudian kalau untuk di 2018 itu yang tertinggi adalah di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi melihatnya atau indikatornya adalah berat badan menurut umur begitu. Antara laki-laki dan perempuan berbeda ya. Nah, ini jadi berat badan menurut umur pada anak perempuan. Jadi dibandingkan antara pertumbuhan berat badan dibanding umur dari si anak gitu ya. Harus ada di di kisaran garis. Kalau misalkan terlalu jauh melencengnya, nah itu bisa dikatakan tidak sesuai gitu ya, pertumbuhan berat badan terhadap umur gitu. Ini untuk perempuan, dan ini pada anak laki-laki. Berbeda ya, karena memang struktur dari tubuhnya pun juga berbeda. Oke. Hal pertama yang akan kita bahas terkait gangguan nutrisi pada anak adalah istilah malnutrisi. Jadi malnutrisi itu adalah kekurangan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan energi tubuh. WHO mendefinisikan malnutrisi sebagai ketidakseimbangan seluler antara pasokan nutrisi dan energi dan kebutuhan tubuh terhadap mereka untuk menjamin pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tertentu ya. Oke, kemudian penyebabnya apa? Jadi ada beberapa penyebab kejadian malnutrisi ini, dibedakan menjadi 2, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yang pertama adalah kurangnya asupan makanan. Memang dari asupan makanannya kurang, begitu ya. Penyebabnya apa? Kenapa dia bisa kekurangan asupan makanan? Jadi yang pertama adalah kurangnya jumlah makanan yang diberikan, kurangnya kualitas makanan yang diberikan, dan cara pemberian makanan yang salah. Ini terkait dengan sedikit banyak terkait dengan faktor sosial ekonomi gitu ya. Kemudian adanya penyakit, terutama penyakit infeksi. Dia akan mempengaruhi jumlah asupan makanan dan penggunaan nutrien oleh tubuh. Itu juga
beberapa kasus penyakit juga ujungnya bisa menyebabkan kondisi malnutrisi. Itu penyebab langsung. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah yang pertama, kurangnya ketahanan pangan keluarga. Keterbatasan keluarga untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan. Lagi-lagi ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Kualitas perawatan ibu dan anak, kemudian buruknya pelayanan kesehatan, dan juga penyebab lain adalah sanitasi lingkungan yang kurang, pemanfaatan air bersih, mandi cuci kakus, penggunaan WC atau jamban, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan kondisi malnutrisi. Manifestasi klinis dari malnutrisi yang pertama, kelelahan dan kekurangan energi. Mungkin juga bisa muncul rasa pusing, sistem kekebalan tubuh yang rendah mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi. Jadi pada anak-anak yang kondisinya malnutrisi ini lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit infeksi gitu ya. Kulit yang kering dan bersisik, gusi bengkak dan berdarah, gigi yang membusuk, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat gitu. Jadi agak sedikit lola, katakan begitu. Kemudian berat badan kurang, pertumbuhan yang lambat, kelemahan pada otot, perut kembung, tulang yang mudah patah, kemudian terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Itu beberapa manifestasi klinis yang muncul pada kasus malnutrisi. Pemeriksaan diagnosanya. Jadi yang pertama adalah memeriksa tinggi dan berat badan pasien untuk menentukan body mass index atau indeks massa tubuh gitu. Kemudian melakukan pemeriksaan darah untuk melihat ketidaknormalan. Biasanya terkait dengan hemoglobin, terkait dengan kadar protein albumin, terkait dengan kadar elektrolit gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan X-ray untuk memeriksa apakah ada kelainan pada tulang dan organ tubuh yang lain. Kemudian memeriksa penyakit atau kondisi lain yang dapat menyebabkan terjadinya gizi buruk. Begitu. Apakah ada kasus-kasus penyakit, misalnya ada gangguan di ususnya atau gangguan di organ pencernaan yang lain, gitu ya, itu yang bisa menyebabkan kondisi malnutrisi. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait gangguan nutrisi, kwashiorkor. Gitu ya, ini juga sudah istilah yang sudah banyak atau sering kita dengar, gitu ya. Tapi apa sih kwashiorkor? Jadi ada satu definisi yang menyebutkan bahwa kwashiorkor adalah bentuk kekurangan kalori protein yang berat yang amat sering terjadi pada anak kecil umur 1-3 tahun. Definisi lain menyebutkan bahwa suatu sindroma klinik yang timbul sebagai suatu akibat adanya kekurangan protein yang parah dan pemasukan kalori yang kurang dari yang dibutuhkan. Jadi intinya adalah kekurangan kalori protein. Begitu. Jadi lagi-lagi protein yang memegang peranan penting terhadap status nutrisi dari seseorang, gitu ya. Penyebabnya selain oleh pengaruh negatif faktor sosial ekonomi budaya yang berperan terhadap kejadian malnutrisi pada umumnya, keseimbangan nitrogen yang negatif dapat pula disebabkan oleh diare yang kronis. Nah, ini diare yang lebih dari 14 hari terus terjadinya berkepanjangan, dia juga lama-lama bisa menyebabkan kondisi kwashiorkor. Malabsorpsi protein, hilangnya protein melalui air kemih, ini pada kasus sindroma nefrotik ya, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Infeksi yang menahun, luka bakar, dan juga penyakit hepar itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi kwashiorkor. Secara patofisiologis, jadi kelainan yang mencolok adalah adanya gangguan metabolik dan perubahan sel yang disebabkan oleh odem dan perlemakan pada hati, begitu ya. Karena kekurangan protein dalam makanannya akan terjadi kekurangan berbagai macam asam amino dalam serum yang jumlahnya sudah sangat kurang dan akan disalurkan ke jaringan otot. Semakin kurang asam amino dalam serum, ini akan menyebabkan kurangnya produksi albumin oleh hepar yang kemudian berakibat timbulnya odem. Kita tahu fungsi dari protein, fungsi dari albumin itu juga salah satunya adalah mekanisme pengaturan cairan, tekanan onkotik gitu ya, sehingga kalau proteinnya kurang, tekanan onkotiknya menjadi kacau, terjadi perpindahan cairan. Akibatnya adalah muncul odem.
Manifestasi klinis pada kasus kwashiorkor yang pertama adalah pertumbuhan yang terganggu. Ini merupakan gejala yang terpenting ya, apalagi kita berbicara pada konteks keperawatan anak. Pertumbuhan dan perkembangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Selain berat badan, juga tinggi badan kurang dibandingkan anak yang sehat. Perubahan mental biasanya pasien cengeng atau apatis ya, karena badannya terasa tidak enak sehingga dia cenderung lebih rewel begitu ya, atau bahkan cenderung apatis. Ditemukan odem ringan maupun berat, terjadi gangguan gastrointestinal, anoreksia yang hebat hingga cara pemberian makanannya harus per sonde. Diare dan muntah karena terjadinya intoleransi makanan. Perubahan pada rambut, tampak kusam, kering, halus ya, jarang dan berubah warna. Biasanya warna rambutnya cenderung merah gitu. Kemudian kulit mengalami perubahan yaitu hiperpigmentasi, bersisik, menunjukkan garis kulit yang dalam dan lebar. Kelainan khas pada kwashiorkor ini disebut sebagai crazy pigment dermatosis gitu ya. Jadi kulitnya cenderung kering, bersisik gitu ya. Itu yang menunjukkan kurangnya nutrisi pada tubuhnya gitu. Nah, ini kira-kira tampilan anak dengan kwashiorkor gitu ya. Rambut tipis, warna sepertinya seperti warna merah, rambut jagung begitu ya. Odem pada kedua punggung kaki, bisa juga muncul di seluruh tubuh. Rambut jagung mudah dicabut tanpa rasa sakit, mudah rontok juga. Kelainan kulit tadi ya, dermatosis tadi, kemudian wajah yang membulat dan sembab, pandangan matanya sayu, kemudian terjadi pembesaran hepar, sering disertai dengan penyakit infeksi akut, kemudian diare, ispa dan lain sebagainya. Anak cenderung apatis dan rewel atau cengeng gitu ya. Kemudian otot-ototnya mengecil atau hipotrofi maksud saya gitu. Jadi penampakannya akan seperti itu. Khas yang pada kwashiorkor adalah adanya odem gitu ya. Tes diagnosanya apa? Jadi yang pertama adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah meliputi tadi ya, protein albumin, globulin, protein total, elektrolit serum, dan biakan darah. Biakan darah ini digunakan untuk mengetahui apakah ada kondisi bakteri atau infeksi bakteri pada dalam tubuhnya begitu ya, sehingga ketahuan nih jenis bakterinya apa, kemudian kemungkinan kasus penyakitnya apa. Pemeriksaan urin meliputi urin lengkap dan kultur urin. Kemudian uji faal hati, SGOT, SGPT. Terapinya apa yang diberikan pada pasien-pasien kwashiorkor? Jadi yang pertama adalah memberikan makanan yang mengandung banyak protein bernilai biologis tinggi kalori, cukup cairan, vitamin dan mineral. Ini digunakan untuk mengembalikan kekurangan zat-zat nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan harus mudah diserap dan dicerna, kemudian diberikan secara bertahap karena toleransi terhadap makanannya sangat rendah. Jadi porsinya cukup sedikit tapi frekuensinya yang sering. Penanganan terhadap penyakit penyerta. Jika ada penyakit penyerta atau penyakit utamanya, itu dulu yang harus ditangani. Jangan terburu-buru untuk memenuhi asupan nutrisinya. Percuma saja ketika ada gangguan organ yang ada di dalamnya. Ketika tidak segera ditangani, bisa jadi penyerapan sari-sari makanan atau nutrien tadi menjadi tetap tidak optimal sehingga tetap ada kondisi malnutrisi. Tindak lanjut berupa pemantauan kesehatan penderita dan penyuluhan gizi terhadap keluarga. Ini penting begitu ya, untuk memahamkan keluarga bahwasanya tidak hanya pokoknya anaknya kenyang saja, tetapi dari porsi makanannya pun juga harus memenuhi standar kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang lain adalah marasmus. Definisinya adalah bentuk malnutrisi kalori protein yang terutama akibat kekurangan kalori yang berat dan kronis. Terjadi selama tahun pertama kehidupan dan mengurusnya lemak di bawah kulit dan otot. Marasmus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan kalori protein. Ini agak sedikit berbeda dengan kwashiorkor nanti untuk penampakannya gitu ya.
Etiologinya, jadi penyebab utamanya adalah kurangnya kalori protein yang dapat terjadi karena yang pertama, diet yang tidak cukup, kebiasaan makan yang tidak tepat seperti yang berhubungan dengan orang tua atau anak terganggu, karena kelainan metabolis atau malformasi kongenital. Marasmus dapat terjadi pada segala umur, akan tetapi yang sering dijumpai pada bayi yang tidak mendapat cukup ASI atau tidak diberi makanan penggantinya atau sering diserang diare. Ya, jadi jangan dianggap enteng kejadian diare. Marasmus juga dapat terjadi akibat berbagai penyakit lain seperti infeksi, kelainan bawaan saluran pencernaan atau jantung, malabsorpsi, gangguan metabolik, penyakit ginjal menahun, dan juga gangguan pada sistem saraf pusat. Itu juga beberapa etiologi yang bisa menyebabkan marasmus. Manifestasi klinisnya, jadi anak cengeng, rewel, dan tidak bergairah. Karena apa ya? Karena mungkin mereka merasakan ada ketidaknyamanan di dalam tubuhnya. Karena mereka belum bisa mengungkapkan secara verbal, akibatnya yang muncul adalah rewel tadi, cengeng, gelisah, tidak bergairah gitu ya. Manifestasi klinis yang lainnya bisa muncul diare, mata besar dan dalam, cekung gitu ya, akral dingin dan tampak sianosis, wajah seperti orang tua begitu. Nah, ini jadi ada perbedaan penampakan ya, penampakan. Jadi ada perbedaan ciri fisik ya antara kwashiorkor dan marasmus gitu. Jadi kalau kwashiorkor dia cenderung ada odem, akan tetapi kalau marasmus ini lebih kepada dia seperti orang yang kurus kering gitu ya, sampai terlihat hampir terlihat guratan-guratan dari tulang gitu. Jadi beda antara kwashiorkor dan marasmus. Dari tabel perbandingannya pun seperti itu begitu. Jadi kalau yang kwashiorkor itu lebih kepada kekurangan protein, tapi kalau marasmus protein dan kalori begitu. Kalau kwashiorkor terjadi antara umur 6 bulan sampai 3 tahun, kalau di marasmus terjadi pada infan kurang dari 1 tahun. Kemudian lemak subkutannya dia masih ada begitu ya, tapi kalau yang marasmus dia tidak ada. Odem pada kwashiorkor, kalau marasmus dia tidak ada odem. Jadi kira-kira itu perbedaannya ya. Oke, untuk tes diagnostik dari marasmus, mengukur tinggi badan dan berat badan, menghitung indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Mengukur ketebalan lipatan kulit di lengan atas sebelah belakang ya, atau lipatan trisep. Ditarik menjauhi lengan sehingga lapisan lemak di bawah kulitnya dapat diukur. Biasanya dengan menggunakan jangka lengkung. Jadi ada ada alat khusus untuk mengukur ketebalan lipatan kulit. Lemak di bawah kulit banyaknya adalah 50% dari lemak tubuh. Lipatan lemak normal sekitar 1,25 cm pada laki-laki dan 2,5 cm pada perempuan. Itulah kenapa perempuan lebih banyak lemaknya ketimbang pada laki-laki, hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Terapinya diapakan anak-anak dengan marasmus ini? Dengan marasmus ini. Jadi yang pertama pengobatan atau pencegahan terhadap hipoglikemi, hipotermi dan dehidrasi. Pencegahan jika ada ancaman perkembangan renjatan septik. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika anak terkena gangguan nutrisi, dia juga sebenarnya rentan sekali terhadap kejadian-kejadian infeksi, sehingga perlu dicegah sedini mungkin. Pengobatan infeksi jika infeksi tersebut sudah terjadi, pemberian makanan, dan juga pengidentifikasian dan pengobatan masalah lain seperti kekurangan vitamin, anemia berat, dan payah jantung. Diagnosis keperawatan yang bisa muncul pada kondisi marasmus dan kwashiorkor, gangguan pemenuhan nutrisi kurang, risiko terjadi kekurangan volume cairan, risiko terjadi komplikasi, gangguan integritas kulit, kemudian defisien pengetahuan. Itu yang diagnosis keperawatan yang bisa muncul begitu ya. Tapi masih banyak lagi diagnosis keperawatan lain yang juga bisa muncul pada kondisi kwashiorkor dan marasmus sesuai dengan respon pasien.
Oke, gangguan nutrisi yang terakhir pada anak adalah obesitas. Nah, ini yang semakin sekarang banyak kejadiannya atau angka kejadiannya semakin meningkat. Kenapa? Karena masih banyaknya anggapan orang tua bahwa anak yang gemuk atau anak yang gendut itu cenderung lucu. Jadi masih banyak juga orang tua yang terus-menerus membiarkan pola makan anaknya secara tidak sehat. Akibatnya apa? Terjadi obesitas, gitu ya. Banyak sekali sekarang anak-anak kecil yang berat badannya memang sangat berlebih, begitu ya. Nah, kesalahan di masyarakat masih menganggap mereka itu lucu, padahal banyak sekali bahaya-bahaya yang mengintai di belakangnya, begitu. Obesitas disebut juga kegemukan atau kelebihan berat badan. Anak yang gemuk terkadang membuat gemas orang yang melihatnya. Memang cenderung lucu, tapi di balik kelucuan tadi ada berbagai macam bahaya, begitu ya. Hal ini sering membuat orang tua merasa tidak perlu berobat ke dokter, padahal obesitas ternyata juga merupakan salah satu bentuk malnutrisi selain gizi buruk. Gizi kurang itu tidak baik, gizi lebih pun juga tidak baik, sehingga yang baik adalah yang pas atau sesuai dengan perkembangan pertumbuhan tubuhnya gitu. Obesitas pada anak meningkat jumlahnya pada saat ini. Di Indonesia hampir 20% anak mengalami obesitas. Nah, ini hampir 20%. Ini bukan angka yang sedikit ya. Di negara maju bahkan lebih banyak lagi anak yang menderita obesitas. Obesitas pada masa anak-anak berpotensi menimbulkan sumbatan jalan nafas pada saat mereka tidur atau yang disebut juga sebagai obstructive sleep apnea syndrome, ditandai dengan tidur yang ngorok, gitu ya. Jadi bahaya sekali ketika tiba-tiba ada sumbatan di jalan nafas. Akibatnya dia berhenti nafas pada saat tidur gitu. Etiologinya apa? Yang pertama adalah gaya hidup. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwasannya kejadiannya meningkat obesitas di Indonesia 20%. Ya, karena apa? Karena gaya hidup. Pola makan tidak sehat dengan kalori yang berlebihan, pokoknya kenyang tadi ya, dan tidak diiringi dengan aktif bergerak, mengkonsumsi makanan yang kaya kandungan lemak jenuh dan gula, es krim, coklat, permen gitu ya. Kelompok makanan cepat saji atau siap saji, fast food, serta minuman ringan atau minuman berenergi diduga menjadi penyebab utama obesitas. Pola makan yang disertai dengan kebiasaan duduk terlalu lama di depan TV atau di depan layar komputer ini menjadi penyebab utama obesitas di antara generasi muda. Apalagi kita tahu perkembangan gadget saat ini sedang dalam tahap yang sangat berkembang sekali. Mungkin setiap bulan akan ada keluar gadget terbaru. Nah, banyak juga orang tua sekarang yang lebih nyaman ketika anaknya berada di rumah, anteng diam di rumah, memegang gadget. Padahal untuk usia anak dibutuhkan aktivitas fisik juga untuk menunjang metabolisme tubuh, begitu. Terlebih lagi, kejadian ini tidak hanya pada anak-anak saja ya, pada orang tua pun seperti itu. Ini semakin canggih zaman, ini sebenarnya semakin menakutkan juga, begitu. Kalau dulu mau beli makan harus jalan atau harus keluar rumah, misalnya beli atau misalnya masak pun juga harus belanja dulu kan begitu. Nah, sekarang apa? Sekarang sudah dengan kekuatan jari saja kita bisa order makanan online. Tinggal order makanan, bayar, makanan akan datang gitu ya ke depan pintu. Kita tidak perlu bersusah payah untuk keluar rumah, panas-panasan, macet-macetan gitu ya. Semua serba praktis. Belanja pun seperti itu. Kalau zaman dulu kita masih harus ke pasar, harus ke mall, ke supermarket misalnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sayuran, pakaian misalnya. Tapi kalau sekarang dengan berkembangnya zaman, online shop juga sudah semakin canggih begitu kan. Sekarang tinggal pencet-pencet di HP, barang dikirim, selesai, sampai ke depan rumah tanpa kita harus beraktivitas apapun. Itu juga harus menjadi perhatian sebenarnya di seluruh lapisan usia, baik mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa.
kecanggihan atau kepraktisan hidup ini harusnya diimbangi dengan aktivitas fisik juga begitu. Jadi jangan sampai ya sudah pokoknya anak saya diam di rumah dengan gadget yang anteng, tidak perlu susah payah keluar rumah begitu ya. Tapi kebutuhan tumbuh kembangnya inilah yang harus diperhatikan ulang oleh orang tua. Akibatnya apa jika diterus-teruskan seperti itu? Salah satunya adalah obesitas gitu ya. Faktor genetik, meski tidak mutlak, anak dengan anggota keluarga atau orang tua yang mengidap obesitas lebih berisiko mengidap obesitas. Jadi ada sedikit faktor ini juga ya, keturunan begitu. Selain bersifat keturunan, juga bisa diakibatkan oleh pola makan dan gaya hidup anak yang serupa dengan orang tuanya. Nah ini kadang ya ketinggal serumah begitu, akibatnya kebawalah kebiasaan makan orang tua. Ya namanya anak ya, peniru yang sangat hebat begitu. Jadi dia melihat perilaku orang tua setiap hari, perilaku makan, akibatnya lama-kelamaan akan ditiru begitu. Faktor psikologis, obesitas kadang-kadang dialami oleh anak atau remaja yang menjadikan makanan sebagai pelarian dari rasa frustasi atau stres psikologis terhadap pelajaran di sekolah, kebosanan, masalah, dan bentuk emosional yang lainnya. Mungkin sudah capek di sekolah, kemudian masih terus dipaksa oleh orang tuanya untuk les ini, les itu begitu. Bukan tidak mungkin juga anak akan mengalami kelelahan fisik dan kelelahan secara psikologis. Akibatnya apa? Pelariannya kemana si anak? Salah satunya adalah ke pola makannya begitu. Akibatnya lebih jauh lagi adalah terjadi obesitas gitu ya. Komplikasinya apa kalau anak dengan obesitas? Jadi yang pertama adalah tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Nah ini juga yang harus diantisipasi begitu ya. Kemudian diabetes mellitus tipe 2. Nah ini yang harus diwaspadai juga, jangan sampai pada anak terjadi diabetes mellitus. Penyakit pernafasan, asma, gangguan pola tidur, penyakit perlemakan hati non alkoholik, kemudian gangguan pada tulang, gangguan perilaku, tidak percaya diri, dan depresi. Mungkin kita masih ingat kejadian seorang anak dia di Jawa Barat, ini yang gambarnya saya pasang di slide gitu. Dia sangat kelebihan sekali dari berat badannya begitu ya. Jadi untuk bergerak saja pun dia susah. Padahal anak seumurannya laki-laki begitu ya, anak laki-laki seumurannya sedang demen-demennya atau lagi sukanya main sepeda, lari, kemudian main bola, main layangan gitu ya, yang itu membutuhkan aktivitas fisik atau pergerakan fisik yang cukup aktif. Nah, ketika si anak mengalami obesitas seperti ini, bayangkan bagaimana dia untuk bergerak, berpindah tempat saja dia sulit kan begitu. Jadi komplikasinya sangat banyak dari kejadian obesitas ini. Nah, ini terkait tadi ya pengukuran indeks massa tubuh. Jadi untuk rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan begitu. Jadi untuk batasan IMT di Indonesia hasilnya ketika kurang dari 17 dia dinyatakan sangat kurus, kemudian IMT 17 sampai 18,4 dia dinyatakan kurus. Kemudian 18,5 sampai 25 dia BB-nya normal. Kemudian 25,1 sampai 27 dia gemuk. Kemudian IMT lebih dari 27 dia dikatakan sangat gemuk. Jadi silakan dihitung IMT masing-masing berada pada kategori yang manakah berat badan atau indeks massa tubuh masing-masing begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait asuhan keperawatan pada gangguan nutrisi pada anak ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.